Selamat siang pemirsa, senang sekali Inside News kembali hadir menjumpai Anda. Telah kami hadirkan berita terkini dan terpercaya dalam Inside News siang ini. Bersama saya, Najwa Aurelia, inilah Inside News Highlight. Senin 29 April 2024, pemerintah Kota Bogor mengadakan acara nonton bareng semifinal AFC 2024 antara Indonesia melawan Uzbekistan U23 di Balai Kota Bogor. Selasa 30 April 2024, pelaksanaan hari pertama ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes yang diadakan pada tanggal 30 April 2024 yang bertepatan di salah satu titik lokasi pelaksanaan ujian Sekolah Vokasi IPB University. Rabu, 1 Mei 2024, penurunan harga emas menjadi sorotan utama. Namun, dampak dari penurunan ini menyebabkan daya beli masyarakat meningkat. Diawali dengan informasi terkini dari dunia olahraga, pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan nonton bareng semifinal AFC 2024 antara Indonesia melawan Uzbekistan U23 yang bertepatan di Balai Kota Bogor pada Senin 29 April 2024. Baik pemirsa, saat ini saya telah berada di depan Balai Kota Bogor yang dimana pada hari ini 29 April 2024 pemerintah Kota Bogor mengadakan nonton bareng semifinal AFC 2024 antara Indonesia melawan dengan Uzbekistan. Acara ini diadakan sebagai respon terhadap antusiasme tinggi masyarakat Kota Bogor terhadap pertandingan tersebut. Suasana di sekitar Balai Kota Bogor sangat ramai dengan masyarakat Kota Bogor yang membajiri tempat pelaksanaan acara hingga melebihi kapasitas yang ada. Masyarakat Indonesia itu sangat antusias sekali dengan euforia sepak bola. Apalagi Indonesia masuk di Piala Asia, masuk perempat final. Harapan saya untuk masyarakat Kota Bogor, mungkin ini euforia sangat luar biasa. Saya minta untuk warga Kota Bogor jaga keselamatan, ketentraman, ketertiban, terutama bagi pengguna jalan. Baik, demikian laporan dari saya terkait agenda nonton bareng antara Indonesia melawan Uzbekistan di Balai Kota Bogor. Saya kembalikan ke studio. Hari pertama pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes yang diadakan pada tanggal 30 April 2024 yang bertepatan di salah satu titik lokasi pelaksanaan ujian Sekolah Vokasi IPB University. Hari pertama pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes berlangsung pada tanggal 30 April 2024. Ujian ini diselenggarakan di salah satu titik lokasi pelaksanaan ujian, yaitu di Sekolah Vokasi IPB University. Suasana hari pertama UTBK di Sekolah Vokasi IPB University berlangsung dengan kondisi yang kondusif. Meskipun menurut beberapa peserta ujian, terdapat kendala terkait sistem dan koneksi saat ujian yang sedikit menghambat berjalannya ujian. Untuk hari ini sih tadi sistemnya sempat error ya 30 menitan. Ada sih tadi sempat ada pengurus datang gitu buat memperbaiki. Awal-awal sih kayak tegang banget, aduh ntar gimana ya, takut nggak bisa. Pas sudah selesai kayak lega aja gitu. Adanya kendala tersebut menyebabkan keterlambatan selesainya ujian pada sesi siang yang diestimasikan selesai pada pukul 16.45 menit, mengalami kemunduran sampai pukul 17.15 menit waktu Indonesia Barat. Tim Inside News mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai penurunan harga emas yang menjadi sorotan utama per tanggal 1 Mei 2024. Dampak dari penurunan ini menyebabkan daya beli masyarakat meningkat. Rabu, 1 Mei 2024, di Pasar Anyar, Kota Bogor, terjadi penurunan harga emas yang cukup signifikan. Harga emas buyback turun sebesar Rp17.000 per gram dari sebelumnya Rp1.221.000 per gram menjadi Rp1.004.000 per gram. Hal ini berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat di pasar tersebut. Para pembeli menemukan kesempatan untuk membeli emas dengan harga yang lebih terjangkau. Dampak sih lumayan ya.
banyak pembelian dari tanggal kemarin, tanggal 1 penurunan lumayan kencang gitu. Biasanya sih ke masyarakatnya itu karena mungkin mau nabung kali ya gitu, mumpung harga emas lagi murah ya langsung itu semua. Dengan adanya penurunan harga emas, suasana di Pasar Anyar Kota Bogor menjadi lebih ramai, khususnya pada toko-toko emas yang dipenuhi para pembeli. Tim Insight News mengabarkan. Demikianlah rangkuman Insight News untuk berita siang hari ini. Tetaplah terhubung dengan kami untuk mendapatkan informasi dari perspektif baru dengan berita terkini. Saya Najwa Aurelia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tidur telat bangun pagi-pagi untuk kerja pengen healing lagi. Traveloka Stay Mat yo. Pesan staycation tiap hari di Traveloka pasti jadi. Ada Stay Mat staycation jadi hemat. Hotel dalam dan luar negeri, villa, resort, apartemen. Aku Stay Mat staycation jadi hemat di Traveloka. Halo Sobat Insight, setelah melihat pemberitaan hangat yang terjadi, kali ini kita akan berpetualang pada sesi Insight News Jalan-Jalan. Saya, Raden Gadis, akan menemani Sobat Insight untuk keseruan pada sesi kali ini. Dan inilah Insight News Jalan-Jalan Highlight. Sobat Insight, siapa sih yang tidak kenal dengan tahu? Salah satu makanan khas Indonesia yang begitu populer di kalangan masyarakat. Kali ini, tim Insight News Jalan-Jalan akan mendatangi pabrik tahu Tangsa yang merupakan pelopor tahu Bandung pertama yang ada di Bogor. Berikut keseruannya. Masyarakat Indonesia tentunya sudah akrab dengan aneka ragam makanan olahan kedelai. Siapa yang tidak kenal dengan tahu? Salah satu olahan kedelai dengan tekstur yang lembut. Jenis makanan ini berasal dari Tiongkok, namun begitu populernya makanan satu ini sangat mudah ditemui di sentero tanah air. Salah satunya sentra produksi di Kota Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Kelurahan Kayu Manis, ada salah satu produsen tahu yang telah eksis sejak 15 tahun yang lalu. Di balik kelezatan dan lembutnya sepotong tahu ini, ada perjalanan panjang dalam proses pembuatannya. Halo, selamat pagi Sobat Insight. Kali ini saya sedang berada di pabrik tahu Tansa yang merupakan pelopor pabrik tahu Bandung pertama di Bogor. Dan saat ini kita akan intip proses produksinya gimana. Yuk. Pabrik tahu Tansa berdiri sejak tahun 2009. Sebelum menjadi tahu Tansa, namanya adalah Dejasari. Namun, seiring berjalannya waktu, namanya berubah menjadi tahu Tansa yang kepanjangannya ialah Tanah Sereal. Tahu Tansa sendiri menjadi pelopor pabrik tahu Bandung pertama yang ada di Bogor, yang sampai saat ini masih mempertahankan produksi konvensionalnya. Cara membedakan tahu itu sendiri yang pastinya lah mulai dari kemasan lah, untuk rasa dan bentuknya juga kurang lebihnya sama lah seperti pada umumnya tahu di pasaran. Cuman ada lebihnya dari kita itu yang pertama mulai dari rasa, mulai dari tekstur. Mungkin kalau ukuran lah ada yang lebih besar, ada yang lebih bagus dari kita, tapi mulai dari rasa kita lebih condong orang itu bilang gurih, karena rasanya itu kita kerasa dari bagian luar sampai ke dalamnya itu udah kerasa. Jadi tahunya juga sebelum digoreng, bahkan juga beberapa orang dia itu jarang menyajikan digoreng, langsung disantap gitu, biasanya dijadikan cemilan gitu. Nah, Sobat Insight, kali ini saya sudah berada di dalam pabrik tahu Tansa. Bisa kalian lihat sendiri ya, di sini para pekerja sedang melakukan produksi dari tahu Tansa sendiri dari awal sampai akhir. Jadi yuk kita mari intip dan tanya kepada para pekerja di sini. Nah, halo
Indra. Nah, ini salah satu pekerja yang ada di pabrik tahu Tansa. Boleh perkenalan dulu? Nama saya Indra. Oh ya, dengan Mas Indra sendiri di sini boleh dijelaskan nggak nih lagi proses produksi yang proses apa? Sekarang kita itu proses produksi ujian kedelai. Yang kedua, Pertama kan tadi tahap penyulinan, sekarang kita lagi memasuki tahap perebusan hasil. nah jadi kata Mas Indra sendiri, ini lagi ada di proses perebusan dari kedelai. Jadi bisa dilihat ya. Proses produksi tahu Tansa ini cukup memakan waktu yang lama. Pasalnya, satu kali produksi saja bisa menghabiskan waktu 13 jam. Produksi pabrik tahu Tansa terbagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Nah, Sobat Insight, jadi di sini kelihatan ya kalau di sini ada bak-bak yang isinya itu kedelai-kedelai yang lagi direndam. Fungsinya ini agar kedelainya bisa kulitnya tuh bisa lepas gitu, dan kedelainya tuh lebih melunak nantinya agar bisa digiling dengan mudah. Jadi di sini ada proses penggilingan juga. Di sini terlihat ada kedelai yang lagi digiling, dan nanti sarinya ini yang akan dipakai untuk proses perebusan. Nah, Sobat Insight, di sini ada kedelai yang sudah dicuci. Bisa dilihat di sini udah bersih ya, dan sudah terpisah dari antar bijinya. Dan ini akan sudah siap untuk ke proses selanjutnya. Tahapan produksi tahu Tansa tidak hanya sampai situ saja. Banyak tahapan-tahapan lainnya, dari awal pencucian kedelai sampai pengemasan tahu. Nah, Sobat Insight, di sini saya udah pegang hasil dari produksi tahu Tansa yang sudah dikemas. Nah, satu kemasan ini dibanderol dengan harga 9-15 ribu, tergantung dari ukurannya. Nah, Sobat Insight, itulah tadi keseruan kita di Insight News kali ini. Saksikan terus Insight News untuk keseruan kita lainnya. Saya Najwa Aurelia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah mengikuti keseruan pada proses produksi tahu Tansa, kali ini tidak kalah seru nih Sobat Insight. Karena kita akan berpetualang menjelajahi wisata alam yang ada di Bogor, yaitu Curug Cilember. Curug ini merupakan salah satu curug populer yang ada di Bogor, sehingga cocok nih untuk menjadi destinasi wisata akhir pekan. Bogor, dengan letak geografisnya yang masih dikelilingi oleh keindahan alam yang asri, menjadi ciri khas utama dari kota hujan ini. Terletak di dataran tinggi dan dikelilingi oleh sejumlah gunung, wajar saja jika kota ini memiliki udara yang dingin dan sejuk. Kondisi tersebut juga membuat kawasan di sekitar Bogor kaya akan objek wisata alam yang indah dan menarik. Salah satunya ialah Curug Cilember. Kata curug berasal dari bahasa Sunda yang berarti air terjun. Curug Cilember sesuai dengan namanya, curug ini terletak di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selain itu, curug ini memiliki keunikannya tersendiri, karena ternyata tidak hanya ada satu titik air terjun saja, melainkan terdapat 7 titik air terjun yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Wah, menarik bukan? Halo, selamat siang Sobat Insight News. Saat ini saya sudah berada di Curug Cilember yang merupakan salah satu curug yang berada di Bogor yang memiliki keindahan 7 air terjun sekaligus dalam satu tempat. Ayo ikuti keseruannya. Curug Cilember terbilang cukup dekat jika diakses dari Bogor kota. Para pengunjung juga bisa menggunakan mobil ataupun motor untuk berwisata ke curug ini. Akses jalan menuju curug juga cukup mudah dilalui, sehingga pengunjung tidak akan mengalami kesulitan saat perjalanan. Para pengunjung juga tidak akan dibuat khawatir dengan parkiran, karena lahan parkir di Curug Cilember terbilang cukup luas. Setibanya di lokasi, pengunjung akan disuguhi keindahan curug yang dekat dengan lahan parkir. Hanya berjalan beberapa meter saja, pengunjung akan langsung terpesona oleh kecantikan Curug Cilember, yang akan dengan mudah memanjakan para wisatawan yang datang.
Baik Sobat Insight, setelah kita melewati kurang lebih 500 meter perjalanan dengan berjalan kaki, sekarang kita sudah sampai di salah satu air terjun utama di Curug Cilember. Dengan pemandangan yang begitu indah, kita juga bisa menikmati air yang begitu jernih dan udara yang sangat segar. Tempat ini cocok untuk bagi kalian yang ingin maupun refreshing bersama orang sekitar kalian. Suasana di Curug ini tuh sangat segar dan di sini tuh adem banget dan kalian bisa main di sini sama orang-orang terdekat kalian. Curug Cilember memiliki satu sumber mata air yang kemudian terbagi menjadi 7 air terjun yang mengalir. Jarak antara masing-masing air terjun berkisar antara 150 hingga 450 meter. Setiap air terjun dilengkapi dengan kolam di bawahnya, memungkinkan pengunjung untuk bermain di dalamnya. Sehingga tak heran jika airnya begitu segar dan bersih, menambah daya tariknya sebagai destinasi wisata yang menenangkan. Di samping menikmati keindahan air terjun, Curug Cilember juga menawarkan beragam kegiatan seru bagi para pengunjung, mulai dari berkemah, menjelajahi hutan pinus, mengunjungi taman kupu-kupu, menginap di rumah kepompong, hingga villa. Dengan begitu banyak pilihan aktivitas, setiap pengunjung dapat merencanakan liburan untuk melepas penat di destinasi alam yang dapat menyegarkan pikiran. Oke Sobat Insight, saat ini saya sudah berada di Taman Kupu-Kupu. Selain memiliki 7 keindahan air terjun, di sini juga ada Taman Kupu-Kupu sebagai tempat pemberdayaan berbagai kupu-kupu di Indonesia. Dominasi lokal ya. Kebetulan wisatawan yang masuk ke Curug Cilember itu karena adanya di puncak ya. Wisatawannya kebanyakan dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang. Ya itu untuk weekend terutama ya, weekend keluarga gitu kan, banyakannya dari Jakarta, Bekasi ke sini. Nah kalau untuk wisatawan mancanegaranya yaitu dari Timur Tengah ya. Bukan hanya dari Saudi aja, dari Uni Emirat Arab, dari Turki, dari Oman gitu. Keindahan Curug Cilember berhasil memikat banyak wisatawan yang datang berkunjung. Bukan hanya wisatawan lokal saja yang datang, wisatawan internasional juga banyak yang berkunjung ke curug ini. Harga tiket untuk masuk ke kawasan Curug Cilember dikenakan tarif yang berbeda. Untuk wisatawan domestik dikenakan tarif seharga Rp25.000 per orangnya, sedangkan wisatawan asing dikenakan tarif Rp75.000 per orangnya. Oke Sobat Insight, inilah keseruan kita di Insight News siang hari ini. Nantikan kembali keseruan yang lainnya di Insight News dengan eksplorasi alam melalui perspektif baru. Saya Jessica Tasya Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sobat Insight, rasanya tak cukup apabila kita menjelajahi kuliner dan juga wisata alam saja. Kali ini kita akan beralih kepada ragam budaya Indonesia, yaitu kita akan berpetualang menjelajahi budaya Nusa Tenggara Barat pada Festival Budaya Nusantara 2024. Tentunya pada petualang Festival Budaya ini akan menjadi akhir perjumpaan kita pada Insight News yang jalan hari ini. Saksikan terus keseruan Insight News yang jalan pada petualangan lainnya. Saya Radit Gladys, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Festival Budaya Nusantara merupakan salah satu kegiatan tahunan Sekolah Vokasi IPB University, khususnya program studi komunikasi digital dan media yang menggelar event besar dengan tema kebudayaan Nusantara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2024 di alun-alun Kota Bogor. Festival Budaya Nusantara bertujuan untuk melestarikan kekayaan budaya Indonesia dan beragam kegiatan seperti penampilan tari, musik, senjata hingga kerajinan, dan kuliner khas daerah menjadi bagian dari acara ini. Tak hanya itu, festival ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan kebersamaan dan kreativitas mahasiswa. Halo Sobat Insight, kali ini saya telah berada di acara Festival Budaya Nusantara 2024. Nantinya di sini akan ada 20 budaya yang menampilkan budaya masing-masing. Nah, tapi kita akan menelusuri lebih jauh terkait budaya Nusa Tenggara Barat. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya terus. Festival Budaya Nusantara ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa semester 2 Komunikasi Digital dan Media yang memang
setiap tahunnya diselenggarakan di alun-alun Kota Bogor. Persiapannya memang kita dari awal bulan Januari kira-kira 5 bulan lamanya. Kita memiliki budaya dari 20 budaya. Yang pertama dari Aceh, Sumatera Utara, Padang, kemudian juga Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jambi, kemudian Jakarta, dari Papua dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Harapan untuk masyarakat memang yang pastinya kita ingin masyarakat mengenal lebih luas dari semua provinsi di budaya Indonesia ini. Salah satu budaya yang ditampilkan adalah kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat dikenal dengan warisan budayanya yang kaya dan beragam. Di festival ini, kita dapat menyaksikan berbagai tarian tradisional, seperti tari Parasaian, tari rudat, dan tari Dadara Boto. Oke, halo Sobat Insight semua. Nah, kali ini kita udah ada di depan booth-nya dari Nusa Tenggara Barat nih. Ini ada rumah adatnya dan sekarang saya sudah berada di samping dari ketua dari Nusa Tenggara Barat. Ya, namanya siapa? Halo, nama aku Indi Drayaji, Mbak. Oke, Indi, gimana nih perasaan hari ini, Indi? Aduh, sebenarnya deg-degan ya karena belum tampil tapi udah diwawancara. Oke, jadi memang tampilnya ke berapa nih kira-kira, Indi? Aku penampilan ke-9. Oke, penampilan ke-9. Jadi nanti kita bakalan lihat penampilan dari Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau boleh tahu nih, Indi, sebelum kita masuk ke dalam nih, kira-kira ini rumah adatnya itu rumah adat apa sih, Indi? Kita ambil dari Istana Khas NTB, Kak. Jadi ini kita ambil booth-nya itu Istana Khas NTB. Oke, nah aku boleh nggak nih masuk ngeliat nih gimana persiapan dari teman-teman semua dan juga aku mau tahu gimana isi dalam booth-nya ini nih. Boleh banget, ayo kita masuk. Oke, kita masuk. Oke, kita udah ada di dalam dari rumah adat atau booth-nya dari Nusa Tenggara Barat ini. Nah, kira-kira dari Nusa Tenggara Barat ini apa sih yang dibawain? Kalau kita tuh temanya tentang di dalam museum ceritanya, Kak. Jadi ini ada pajangan-pajangan di Museum Khas NTB karena di NTB tuh sederhana tapi klasik gitu loh, Kak. Jadi nggak terlalu rame-rame kayak booth yang lainnya. Iya. Nah, ini juga berarti kain dari Khas NTB. Bener. Ini biasa dipakai buat ini, Kak, buat Parasaian, penampilan penari. Ini juga ada di sebelah sini. Oke, bisa dilihat nih sini teman-teman. Nah, kalau misalkan pengen lihat yang lainnya nih ada persiapan dari teman-teman NTB. Halo semuanya teman-teman NTB. Gimana perasaannya hari ini? Deg-degan ya? Deg-degan. Udah berapa lama persiapannya? 5 bulan ya? 5 bulan. Wah, udah sekitar 5 bulan teman-teman. Jadi untuk persiapan yang cukup lama mereka tampil percaya diri untuk ke depan nanti di penampilan ke-9 gitu. Nah, ini kalau keren-keren ini penampilan apa nih? Yang ini nih? Aku dari tari rudat. Oh, tari rudat. Tari rudat itu apa sih kira-kira? Tari rudat itu kayak tari sling gitu dari NTB gitu. Jadi cowok-cowok isinya 3 orang gitu. Oh gitu. Dan berarti pakai peci juga, ada peci khasnya gitu. Aku boleh nyobain nggak sih gimana peci khasnya dari NTB? Kalau make langsung jadi tari rudat. Tari rudat. Gimana tuh tari rudat tuh? Asik. Gimana sih coba kalau tari rudat tuh yang paling ini gimana? Berarti yang silatnya itu lah. Oh, yang silatan. Asik. Oke, mantap. Nah itu dia tadi. Kita udah sepil bagaimana penampilan dari tari rudat itu sendiri. Nah, penampilan Nusa Tenggara Barat disambut dengan meriah oleh para pengunjung. Tarian dan drama yang ditampilkan tidak hanya memperlihatkan keindahan gerak dan cerita, tetapi juga mengenalkan nilai-nilai budaya yang kaya dari Nusa Tenggara Barat. Drama yang ditampilkan juga tidak sekedar mengenalkan budaya Nusa Tenggara Barat semata, tetapi ada drama bagaimana generasi muda yang mulai kurang antusias dengan kebudayaan Indonesia. Sehingga diharapkan festival ini menjadi ajang penting untuk menjaga dan mempromosikan warisan budaya Indonesia kepada generasi muda. Nah itu dia Sobat Insek keseruan kita pada hari ini di Festival Budaya ke-15 tahun 2024. Dan kita telah mengenal lebih jauh tentang budaya Nusa Tenggara Barat. Gimana? Sudah kenal lebih jauh dari budaya NTB? Pastinya harusnya sudah kenal ya. Nah itu dia keseruan pada hari ini. Saksikan terus keseruan lainnya di Insek News. Saya Farzari Falsya, terima kasih dan sampai jumpa.